Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua pemirsa Sanggah Syubhat TV dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita dan menjaga kita dari segala macam fitnah dan keburukan. Malam ini alhamdulillah kita kembali dalam format bincang-bincang bicara agama terkait seputar syubhat dan sanggahannya, terutama pada kasus-kasus yang banyak beredar, yang banyak disalahartikan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kekeliruan pemahaman atau memang yang bermaksud buruk ya terkait syubhat ini, sehingga syubhat ini terus menyebar. Alhamdulillah di sini kita masih bersama teman kita yang senantiasa menyertai kita sampai malam ini, Bang Ainur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Itu ngapain megang HP itu? Iya, jadi mau flashback Tad. Mau flashback terkait ini Tad. Kebetulan barusan lihat postingan tentang larangan mencela pemimpin gitu. Iya. Nah, kalau yang kita udah bahas tuh kan kita udah tiga episode. Iya. Apakah Presiden Ulil Amri gitu kan? Dan ternyata kalau kita lihat aktualnya kan pemimpin kita itu bukan Ulil Amri kan? Iya. Secara jujur kita ngomong gitu. Hanya sebatas presiden. Iya. Nah, ketika hukum mencela pemimpin dimutlakan kepada Ulil Amri dan sampai dibawakan seakan-akan dipaksakan pemimpin kita itu sama dengan Ali. Atau Ulil Amri yang zalim lah ya. Nah itu dia yang Hajjaj kalau Ali menjauh. Kayak kan nggak apple tuh jeruk gitu. Kalau apple sama jeruk masih deket. Ini apple tuh buah jamblang kali itu, jauh banget kan. Allah musta'an. Gimana nih konsekuensi mencela pemimpin dalam artian ya kalau kayak bukan Ulil Amri yang kayak kita nih, gimana hukumnya, boleh nggak? Taib ya, hukum asal mencela ya nggak boleh. Nah, makanya Al-Barbahari mengatakan idza ra'aita rajulan yasubbu as-sultan falam annahu sahibul hawa. Apabila Anda melihat seorang yang mencela pemimpin, ini Barbahari berbicara tentang pemimpin di masa beliau. iya. Jangan dibandingin sama Ali, jauh sekali. Sama Hajjaj lah. Kalau sama Ali juga siapa yang bisa sama Ali? Raja Salman ya, enggak juga. Kejauhan ngasih contohnya. Sama Hajjaj lah yang zalim. Ya, ketahuilah jika Anda melihat seorang yang mencela sultan, maka dia adalah pengikut hawa nafsu, dan banyak sekali. Namun ini enggak mutlak. Muqayyad. Ini perlu diperhatikan ya. Makanya ketika membahas hal ini harus jujur. Kutipan-kutipan salaf harus digali juga. Mengenai presiden kita sudah selesailah, beliau bukan Ulil Amri. Bagi teman-teman yang menyaksikan kita masih ada di daftar video ya, 1, 2, 3. Dan silakan sanggah secara ilmiah gitu. Fatwa dari Syekh Albani, siapa Ulil Amri yang berhukum dengan syariat. Terus kemudian yang kedua kita bawakan pemaparan dari para ulama salaf, sampai tafsir, sampai pernyataan Syekh bin Baz, para ulama. Siapa sih Ulil Amri? Ya, itu silakan. Dan konsekuensinya kalau Ulil Amri bukan presiden terus siapa? Udah pernah kita jelaskan. Silakan disanggah dengan ilmiah gitu. Silakan disanggah dengan ilmiah. Kalau cuma itu syubhat, anak kecil nggak bisa. Ya, sanggah lah. Kalau syubhat itu syubhat, ya sanggah secara ilmiah. Ya, kalau nyampaikan begini, syubhat doang. Justru kepala Anda yang ada syubhatnya. Ini yang kita lagi bantah syubhat di kepala Anda, kan begitu? Iya. Kalau memang kita ini syubhat, bantah yuk. Lawanlah itu fatwa Syekh Albani misalkan. Lawanlah itu keterangan-keterangan para ulama. Lagi pula kan ini berpangkalnya itu kepada qiyas ma'al farik, analogi yang salah, yang keliru, yang ngaco. Yaitu analogi disamakan kasus pemimpin di masa salaf yang berhukum dengan hukum Allah dengan presiden era sekulerisme sekarang. Yang jelas-jelas berhukumnya dengan selain kitab Allah. Ya.
yang jelas-jelas berpegang teguh dengan undang-undang Belandanya, yang sampai ngancam siapa yang mencoba melawan undang-undang dia, kita akan gebuk, kita akan lawan. Ini udah bukan istihlal lagi, ini juhud. Ini para ustadz-ustadz itu juga harus jujur itu, ya. Ustadz-ustadz Salafi itu harus jujur. Ini status pemimpin mereka itu udah juhud, ya. Apalagi terjatuh ke dalam berbagai kesyirikan. Ketika buat ibu kota baru, minta ya sesaji dalam bentuk air dan tanah dari negeri masing-masing dikumpulkan dalam satu kendi. Ketika buat mobil yang entah mobilnya kemana, dimandikan dengan proses ritual, ya, wangsit dari siapa. Bahkan yang terbaru ketika peresmian pelabuhan Danau Toba, melempar jeruk perut dan air suci untuk keselamatan. Ini Ustadz Salafi itu harus jujur ini. Katanya berpendapat iman qaulun wa amalun. Sekarang ayo, kita memang nggak butuh kuar-kuar takfir ya, orang tersebut, namun cukup diyakini. Ini kejujurannya. Apalagi orang tersebut sudah menyatakan kok agama dan negara dipisah. Harus dipisah. Jadi sekulerisme. Dan Ustadz Salafi itu udah paham kok fatwa ulama tentang orang yang berpemahaman dengan pemahaman sekulerisme. Cuman kan mencoba dipaksakan. Iya. Dipaksakan dengan Hajjaj bin Yusuf aja nggak pantas. Hajjaj bin Yusuf yang katanya paling zalim, ya katanya paling zalim, nggak pantas Hajjaj bin Yusuf berhukum dengan hukum Allah. Dan nggak ada sejarahnya pemimpin dalam dunia Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani, semua berhukum dengan hukum Allah. Nggak ada. Mau Ma'mun yang berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk, Hajjaj yang zalim, siapa semua. Sampai Turki Utsmani semua berhukum dengan undang-undang kitabullah, sunnah Rasulullah SAW. Nggak ada sejarahnya. Mau di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, nggak ada. Ya, Hajjaj bin Yusuf yang berhukum dengan kitabullah, yang membenci ahli bid'ah, penghafal Quran, yang menerapkan sanksi ketat bagi kafir zimmi kalau melanggar, yang punya kebaikan, jasa diberikan titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran, yang menghalau pasukan musyrikin India, yang mengirimkan pasukan ke Turki. Zalim dia, betul dia tetap diberlakukan sebagaimana ulil amri syar'i oleh para salaf. Namun juga jangan dipungkiri, para salaf juga mengkafirkan dia. Makanya status keimanan Hajjaj itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengkafirkan, dan ini harus jujur, ustadz-ustadz itu harus tahu. Kalau nggak tahu kebangetan. Ya, masa ia nggak tahu para salaf ada yang mengkafirkan Hajjaj? Ya. Sebelum Hajjaj juga ya, Yazid bin Muawiyah dilawan oleh para salaf. Ya. Bahkan ada seorang sahabat yang terlibat di situ. Ya, ketika Ibnu Taimiyah menceritakan tentang karomahnya Sa'id ibnu Musayyib, menantu Abu Hurairah, yang diantara karomahnya mendengar adzan dan iqamah dari kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar. Kenapa demikian? Karena nggak ada orang. Sholat zuhur nggak ada orang, nggak ada imam, nggak ada muadzin, nggak ada yang iqamah, nggak ada jamaah. Kemana semua? Disebutin oleh Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Semuanya sedang perang melawan pemimpin Ahlul Madinah. Fuqaha sab'ah berarti tinggal satu. 6-nya, yang 6 semua Ahlul Madinah, semua perang melawan pemimpin. Pemimpinnya berhukum dengan kitab Allah. Apakah kita menghukumi semua Ahlul Madinah itu khawarij? Makanya nanti kita akan terjemahkan insya Allah fatwa Syekh Shalih Al-Syekh mengenai hukum orang yang memberontak kepada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ketika ada seorang sa'il penanya ikhwan dari Aljazair yang pemimpinnya berhukum dengan syariat Perancis, UUD Perancis. Apakah yang berontak tersebut disebut khawarij? Ya, tidak dianggap khawarij. Namun dia dah salah. Salahnya kenapa? Karena menimbulkan mafsadat, kerusakan yang lebih besar. Namun tidak disebut khawarij. Nah, kembali lagi. Ini tadi yang seperti antum sebut. Enggak apple to apple. Apple to jeruk aja enggak. Bahkan apple to jamblangnya juga enggak. Karena juga jamblang masih buah. Masih bisa dimakan. Iya. Nah, ini apple to apa? Buah zakum mungkin. Atau buah apa. Enggak bisa. Enggak boleh disamain. Iya.
Orang yang nggak berhukum dengan hukum Allah dengan yang berhukum dengan hukum Allah. Nah, kepala negara sebatas presiden. Ya udah. Ya udah. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, apakah boleh dicela? Karena dia bukan ulil amri syar'i. Ya, maka nggak ada tuh hak-hak ulil amri syar'i. Nah, kalau dicela tanpa kalau dicela ya dia udah punya undang-undangnya, hukum mencela presiden kan. Taib. Nah, sekarang taruhlah ada orang yang celak presiden, jadi bersalah, mungkin di penjara. Tapi apakah dikategorikan khawarij? Pertama, dia udah bukan ulil amri syar'i. Ya, udah bukan ulil amri syar'i. Nah, kita siap berdiskusi tuh dengan 3 video kita. Nanti insya Allah kita tambahin lagi. Ya. Nah, dia bukan ulil amri syar'i, dia presiden. Nah, mencela dia berarti berhadapan dengan undang-undangnya, bukan dengan syariat. Nah, sekarang apakah salaf betul-betul mutlak melarang? Ini kita bicara salaf, berarti pemimpinnya yang berhukum dengan hukum Allah. Bukan seperti presiden sekuler sekarang. Nggak usah ditanya sebenarnya. Nggak usah ditanya. Ya. Nah, para ulama mengutip pernyataan para salaf. Di antara Ibnu Uyainah, Asad bin Musa yang dikenal dengan Asadus Sunnah, Ibrahim An-Nakhai, ya, Sufyan Ibnu Uyainah dan yang lainnya menyatakan, semisal dikutip oleh Imam Ahmad di kitab Az-Zuhud, pernyataan Al-Hasan Al-Basri, salasatun la ghibata lahum, ada 3 jenis orang yang nggak ada ghibah buat mereka. Ini Imam Al-Hasan Al-Basri yang pemimpin di masa beliau Hajjaj. Di buku Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan, Hajjaj itu zalim terhadap Hasan Al-Basri. Pernah mengepung rumahnya. Di antara karomahnya Hasan Al-Basri, ketika rumahnya dikepung, dimasukin, dia di dalam rumah berdoa sama Allah. Nggak ketemu pasukan Hajjaj dia. Ya, ketika Sa'id bin Jubair dibunuh secara zalim oleh Hajjaj. Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas, termasuk yang kontra dengan Hajjaj. Kalau sekarang mungkin udah dilabeli takfiri khawarij oleh orang-orang yang mendaku salafi itu. Ya, dibunuh secara zalim oleh Hajjaj. Hasan Al-Basri bersedih, mendoakan keburukan Hajjaj. Ya, Amir dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah di Musannafnya, mengatakan, saya heran sama orang yang mengatakan Hajjaj beriman. Hajjaj itu kafir, beriman sama Taghut. Tadi yang saya katakan, status keislaman Hajjaj diperselisihkan. Nah, ini Hasan Al-Basri mengatakan tentang sosok pemimpinnya, yang pemimpin-pemimpinnya tersebut masih dikategorikan ulil amri oleh banyak salaf. Ya, kan tadi saya katakan Hajjaj itu diperselisihkan. Ada salaf yang memang terbanyak kita akui yang menyatakan Hajjaj ulil amri tetap. Makanya mereka tetap bersabar akan kezaliman Hajjaj. Ya, nah kata Hasan Al-Basri, salah satu lagi batalahum. Ada 3 jenis orang yang nggak ada gibah buat dia. Ya, ini di luar syairnya An-Nawawi ya, di Riyadhus Shalihin al-qadu laisa bigibatin bigibatin fi salasatin. Ada gibah itu bukan termasuk celaan. Celaan itu nggak termasuk gibah di 6 hal, ya, mutadzalimin wa mustabtin dan seterusnya. Ini Hasan Al-Basri udah duluan sebelum An-Nawawi. Ya, ada 3 jenis orang yang nggak ada gibah buat mereka. Al-Imam Al-Khain, pemimpin yang berkhianat. Yang kedua wasahibul hawa, itu ahli bid'ah. Alladzi yad'u ila hawa, yang dia mengajak orang lain kepada hawa nafsunya, bid'ahnya. Wal fasik al-mu'lin fisqah. Yang ketiga, orang fasik yang mengumandangkan, yang memang dia mengumumkan kefasikannya. Sufyan ibn Uyainah juga mengatakan demikian. Salasatun, ya, kanu la ya'duhunna minal ghibah. Ada 3 jenis yang itu, 3 hal itu enggak, 3 jenis orang yang itu enggak dianggap ghibah kalau disebutkan keburukannya. Al-imam al-ja'ir, wal mubtadi, wal fasik, al-mujahir bifisqihi. Ya, sama, pemimpin yang jair, yang jahat. Ahli bidah, orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya. Itu kata Ibrahim An-Nakhai. Ibnu Uyainah juga mengatakan, ya, salah satu laisat lahum ghibatun al-imam al-ja'ir al-fasik al-mu'lin bifisqihi wal mubtadi alladhi yad'u an-nas ila bid'atihi. Sama. Ya. Asad bin Musa juga mengatakan demikian. Para salaf juga mengatakan demikian. Ya, jadi nggak tepat ketika Barbahari mengatakan di Syarhus Sunnah, idza ra'aita rajulan yasubbu as-sultan fa'lam annahu sahibul hawa. Kemudian sultannya itu yang di zaman Barbahari itu di zaman salaf ditarik ke presiden sekuler. Presiden yang melakukan praktek kesyirikan, yang berhukum dengan hukum Allah. Terus nantang lagi, siapa yang mau ganti? Ini kita
kita gebuk, kita lawan. Ini udah juhud, bukan istihlal lagi. Ya dia pemimpin, kan kita udah sebutkan ya di ketiga kalau nggak salah ya, dia presiden pemimpin negara, tapi nggak ada hak ulil amri. Ketaatan kepada dia dalam rangka kemaslahatan yang di video ketiga ya. Ya silakan teman-teman merujuk ke situ. Jadi nggak nyambung ya. Dan sekarang ini teman-teman itu yang ya gulu terhadap ketaatan kepada pemimpin itu justru mereka yang berbahaya ini. Karena para ulama menyatakan semua yang membenarkan penguasa yang jahat aja, ini di masa salaf dulu, di masa Ibnu Taimiyah, di masa Yahya bin Ma'in, di masa salaf itu ada orang yang kok membenarkan semua kesalahan pemimpin, itu disebut agamanya Murji'ah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan ya wal murji'ah wa amsaluhum kaum murji'ah dan yang semisal mereka mimman yasluku maslakat ta'atil umara mutlaqan ya, dan yang semisal mereka dia itu diantara orang-orang yang menempuh jalan ketaatan kepada pemimpin secara mutlak ya, wa in lam yakunu abraran, walaupun pemimpin tersebut adalah orang-orang jahat, bukan orang yang baik, ditaati secara mutlak, itu adalah kaum murji'ah. Maka diantara agama murji'ah adalah agama pengekor penguasa. Dan para ulama mengatakan murji'ah lebih sesat dibanding khawarij. Para ulama fikih mengatakan persaksian kaum khawarij diterima kalau mereka ya tidak fasik. Persaksian murji'ah nggak diterima sama sekali. Mufti khawarij disebutkan oleh Imam Nawawi di Muqaddimah Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Mufti khawarij diterima kalau memang dia kredibel di bidangnya. Sedangkan mufti murji'ah nggak ada hak sama sekali untuk berfatwa, tertolak. Jadi kesesatan murji'ah lebih dahsyat dibanding kesesatan khawarij. Kalau mereka gembor-gemborin ini ciri khas khawarij, membenarkan mendoakan memburuk-burukan pemimpin yang mana? Ya, kalau berhadapan dengan undang-undang negara karena mencela presiden, iya, tapi sebut khawarij berarti Hasan Al-Basri. Lebih parah. Lagi pula Hasan Al-Basri bicara tentang Hajjaj misalkan. Hajjaj nggak nyambung. Ya, Hajjaj nggak bisa dibandingin dengan pemimpin zaman sekarang. Ya, kan ada tuh meme, Hajjaj tidak sekejam pemimpinmu. Kita katakan terbalik. Pemimpinmu tidak sekejam Hajjaj. Hajjaj tidak sekejam pemimpinmu. Kebalik ya? Oh iya, pemimpinmu tidak sekejam Hajjaj. Terbalik, Hajjaj tidak sekejam pemimpinmu. Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Ya. Dan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata para ulama, itu tidak akan pernah ada keadilan. Ya, tidak karena. Dan itu pun kan status kufurnya diperselisihkan. Anggaplah pendapat Syekh bin Baz yang mengatakan dia nggak kafir selama dia meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum dia buruk. Ya, dia mengakui dia berdosa dan dia dikategorikan tetap togut asgor kata Syekh bin Baz di Subul Salam. Ya, kalau kata guru Syekh bin Baz, lain lagi. Itu udah kufur karena dominannya dia berhukum dengan demikian. Ya, kufrun duna kufrin itu pada kasuistik. Kata para ulama semisal Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Al-Gunaiman, Syekh Saleh Al-Fauzan di Aqidah At-Tauhid, Aqidah Al-Muwahhidin, di kitab beliau Aqidah Al-Muwahhidin. Nah, taruhlah ke fatwa Syekh bin Baz tadi. Nggak nyambung juga. Ini udah ngancem-ngancem. Ya, udah ngancem-ngancem. Jadi harus ditempatkan porsinya ya, harus ditempatkan. Justru mereka itu yang terancam dengan pernyataan para salaf. Mereka inilah yang ciri-ciri murji'ah. Dan ya kita lihat mereka ini ya, pemimpinnya kan didoain apa? Hafizahullah. Semoga Allah menjaga. Semoga Allah menjaganya untuk tetap melestarikan hukum jahiliyah. Semoga Allah menjaganya untuk tetap mengancam siapa saja yang mau mengganti dengan hukum Allah. Semoga Allah menjaganya agar dia tetap menyatakan agama harus dipisah dengan negara. Semoga Allah tetap menjaganya agar dia terus melestarikan kesyirikan. Buang jeruk perut air suci demi mendapat keselamatan di Danau Toba dan seterusnya. Kayak gitu. Harusnya doainnya apa? Hadahullah. Bukan hafizahullah. Kok bisa doain kebaikan untuk orang la haula wala quwata illa billah. Ya. Dan banyak di antara mereka ini nggak mau mengingkari. Oke lah kalau mereka memang nggak mau mengingkari secara lisan, ingkari dari kolbu. Nggak juga. Ya, ini aneh. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Ahmad dan ditakhrij kembali oleh
Syekh Ahmad Syakir dan dinyatakan sahih juga oleh beliau. Kata Nabi SAW, innahu sayakunu alaikum ba'di umara, akan ada para pemimpin yang datang kepada kalian nanti setelahku. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhum wa laysa biwaridin alayya haudhi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membenarkan kedustaan mereka, yang membantu kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku kan bukan golongan dia. Nabi berlepas diri dari dia. Dan dia tidak akan memasuki telaga haudku, telagaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni wa ana minhum wa sayaridu alayya al-haudha. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang tidak membenarkan kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, tidak membantu kezaliman mereka, maka dialah bagianku, aku bagian dari dia, dan dia adalah orang yang akan memasuki telaga al-haud, telaga Nabi SAW. Ya, jadi kepada ustadz-ustadz yang ya pendaku salafi itu harus jujur, profesional dong, jujur gitu, tempatkan pada tempatnya. Ya, mau dikemanain tuh fatwa Ibnu Uyainah yang tadi? Apa Ibnu Uyainah? Khawarij, sebenarnya kita banyak nih. Pernyataan Ibnu Sirin, pernyataan Imam Malik. Nanti insya Allah waktunya udah jam segini ya. Biar nanti kelima lah episode tentang ulil amri. Ini keempat ya. Nanti kita akan sampaikan lagi insya Allah. Ya, insya Allah kita siap diskusi ilmiah. Ya, bantah ilmiah. Jangan cuma bilang syubhat-syubhat. Anak kecil juga bisa. Kita menerima barangkali ada yang mau diskusi. Ya, anak kecil juga bisa itu syubhat-syubhat. Bantah ilmiah. Datang kemari. Bantah aja tulis. Kalau memang nggak bisa kemari, bantah, bikin video tandingan gitu. Bantah, ini ilmiah begitu. Ya, barakallahu fikum, dan kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan para ulama, ya, kita nggak boleh ngelawan. Kita cuma menyatakan pemimpin haknya hanya kepala negara, bukan ulil amri syar'i. Begitu. Siap. Ya, cukup aja demikiannya.